Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh ketua. Kepada ketua, disilakan kepada Adila. Bila. Baiklah teman-teman semua, untuk memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas materi tentang konsep ilmu ekonomi dan masalah ekonomi. Untuk itu, anak-anak ibu sekalian udah ada yang membaca materinya? Apa udah ada yang membaca materi? Udah, Bu. Baik. Udah, Bu. Oke, kita lanjut pembelajaran pada hari ini. Ada nampak PPT, Ibu? Ada nampak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Oke. Konsep ilmu ekonomi dan masalah ekonomi. Indikator pertama yaitu mendeskripsikan pengertian ilmu ekonomi. Kedua, menjelaskan pembagian ilmu ekonomi. Ketiga, menjelaskan perbedaan prinsip motif dan ekonomi. Anak-anak ibu tahu apa itu ilmu ekonomi? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak apa itu ilmu ekonomi? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa itu, Dila? Jadi, ilmu ekonomi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Ya, bagus. Jadi, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu okonomia. Kata oikos memiliki arti rumah tangga, dan nomos merupakan peraturan atau aturan. Sehingga jika digabungkan, okonomia berarti aturan masyarakat untuk rukun kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ada juga menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan satu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Tunggu bentar, ini ada teman yang mau masuk room. Oke. Yang kedua yaitu menurut Abraham Maslow, ilmu ekonomi sebagai sebuah ilmu yang untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia. Ketiga ada menurut John Stuart Mill, ilmu ekonomi merupakan suatu cabang ilmu praktis atau sains praktikal yang mempelajari tentang seluk-beluk penagihan dan pengeluaran, di mana menurutnya kegiatan ekonomi terdiri dari produksi dan distribusi kekayaan. Banyak lagi menurut para ahli yang lain. Anak-anak ibu bisa membaca di buku ekonomi kelas 10 ya. Ada bukunya kan? Ada bukunya kan? Buku pegangan? Ada, Bu. Oke, jangan lupa membaca di buku ya. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, Bu. Oke, apa itu kebutuhan manusia? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu nih kebutuhan manusia, Amiranti? Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang mutlak yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kualitas hidup atau bahkan bisa mengancam kehidupan manusia. Ya, bagus.
Jadi kebutuhan adalah suatu yang mutlak harus dipenuhi. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kualitas hidup atau bahkan bisa mengancam kehidupan manusia tersebut. Manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret atau nyata. Jadi, tetapi juga bersifat abstrak atau tidak nyata. Misalnya, rasa aman dan tentram serta ingin dihargai atau dihormati. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis kebutuhan manusia ada 4. Yang pertama, kebutuhan menurut identitas atau tingkatan. Kedua, kebutuhan menurut sifat atau sumber yang merasakan. Ketiga, kebutuhan menurut subjeknya. Keempat, kebutuhan menurut waktu. Yang pertama yaitu kebutuhan menurut identitas atau tingkatan. Ada 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer yaitu sering disebut dengan kebutuhan pokok. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi karena sangat penting demi kelangsungan hidup manusia. Kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini timbul sesudah kebutuhan primer terpenuhi. Ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier juga disebut dengan kebutuhan untuk kemewahan. Setelah terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder, maka sesuai dengan kodratnya manusia ingin mencapai kepuasan dalam kehidupannya. Contohnya kebutuhan tersier ini apa, Miranti? Contoh kebutuhan tersier, Bu. Iya. Contoh kebutuhan tersier seperti perhiasan, motor, mobil, dan sebagainya. Nah, iya. Baik, kita lanjut. Kebutuhan menurut sifat atau sumber yang merasakan, yaitu ada 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini kebutuhan yang lebih dirasakan oleh badan manusia. Contohnya seperti apa, Laura? Contoh kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani contohnya kebutuhan akan buku tulis bagi siswa. Ya. Maaf, Bu. Ya. Kedua yaitu Kedua yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang lebih banyak dirasakan oleh rohani atau jiwa manusia. Contohnya yaitu seperti tuntutan, yaitu contohnya seperti tuntutan akan perasaan, etika, dan keyakinan seseorang. Lalu kita lanjut. Tunggu bentar ya, ada yang lain mau minta join masuk. Oke. 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 Kita lanjut, yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjek ini terbagi menjadi 2 juga. Kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan individu merupakan yang dirasakan oleh seorang secara individu, merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh seorang secara individu dan sepenuhnya dapat dilakukan secara individu. Contohnya kebutuhan akan buku tulis bagi siswa. Maaf, ini sudah tadi ya? Udah atau belum? Yang ini udah atau belum? Belum, Bu. Belum. Oke, kita lanjut. Belum, Bu. Baik, kita lanjut. Kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan kelompok atau kolektif merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersamaan dan pemenuhannya dapat dilakukan secara kelompok atau bersama-sama. Contohnya kebutuhan akan pendidikan. Paham? Sejauh ini masih ada yang belum paham? Paham, Bu.
Ya, kita lanjut ya. Kebutuhan menurut waktu terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat kebutuhan tersebut dirasakan pemenuhannya. Contohnya apa tuh? Najla, apa contoh kebutuhan sekarang? Najla. Kevin, Bu. Iya, Bu. Contoh kebutuhan sekarang itu misalnya kebutuhan akan minum bagi orang yang merasakan haus dan kebutuhan akan makanan bagi seseorang yang kalau misalnya lagi lapar, Bu. Ya, betul. Kita lanjut, kebutuhan akan datang, yaitu kebutuhan yang akan datang merupakan kebutuhan yang pemenuhnya dapat ditunda atau tidak harus dilakukan pada saat kebutuhan tersebut dirasakan. Contoh kebutuhan akan datang apa tuh, Kevin? Kevin? Kebutuhan yang akan datang, Bu. Contohnya, Ibu. Ya, Contoh kebutuhan yang akan datang seperti paket data untuk bersekolah, Bu. Yang akan datang tuh, Bu. ya, Betul nggak, Bu? betul. Ya, kita lanjut ya. Contoh lainnya juga berupa seperti bagi seseorang yang menginginkan dana pensiun di hari tuanya, orang tersebut dapat menabung ataupun mengikuti asuransi mulai sekarang. Itu juga termasuk kebutuhan akan datang. Kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nih, ada faktor-faktornya. Ada keadaan alam, tingkat peradaban, adat istiadat, agama dan kepercayaan. Siapa di antara anak-anak ibu yang bisa menjelaskan tentang faktor keadaan alam? Siapa nih di antara anak-anak ibu ini yang bisa menjelaskan? Siapa? Kevin, Bu. Coba Kevin. Kevin, Bu, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan yang dipengaruhi oleh keadaan alam, misalnya, Bu, cuaca panas, kita perlu kebutuhan kita akan mendinginkan ke badan, seperti minum minuman air dingin atau duduk di tengah AC, Bu. Seperti itukah, Bu? Ya. Yang lain tingkat peradaban Bu. apa? Coba deh Miranti. Coba Miranti. Kalau tingkat peradaban itu sangat berpengaruh terhadap berbagai macam dan ragam kebutuhan manusia. Seiring perkembangan peradaban, ragam dan macam kebutuhan manusia yang juga berkembang seiring waktu. Ya. Tingkat adat istiadat, faktor adat istiadat siapa nih? Laura? Najla, Bu. Oh, Najla. Oke, Najla. Iya. Ya, yang adat istiadat, Bu, di suatu daerah satu sama lain kan mempunyai perbedaan. Nah, perbedaan ini menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang tertentu juga berbeda. Ya. Bagus sekali, Najla. Selanjutnya, agama dan kepercayaan siapa nih? Siapa nih? Dila, Bu. Oke, Dila. Kalau menurut agama dan kepercayaan itu di mana kan orang kan agamanya bermacam-macam, kemudian di situ pun terletaklah kebutuhan yang berbeda, seperti contohnya masyarakat Muslim itu menggunakan hijab atau baju gamis dan semacamnya, akan berbeda dengan orang yang menganut agama Kristiani. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kita lanjut. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ya. Barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Apa tuh barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan? Kita lihat. Ada barang cara memperolehnya. Ada juga barang menurut kegunaannya. Ada barang menurut hubungan dengan barang lain. Ada barang menurut proses pembuatannya. Siapa nih yang bisa menjelaskan
Barang cara memperolehannya ada dua tuh, ada barang ekonomi dan barang bebas. Coba deh Putri jelaskan barang cara memperolehnya. Ada dua, ada barang ekonomi, barang bebas. Baik Bu, jadi barang cara memperolehnya ada dua. Yang pertama barang ekonomi, itu merupakan barang yang memiliki kegunaan sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Sedangkan barang bebas merupakan barang yang alat pemuas kebutuhan namun jumlahnya tidak terbatas, sehingga manusia dapat mendapatkannya kapan saja. Ya, betul. Betul sekali jawabannya. Baiklah Ibu beri contoh sedikit, yaitu barang cara memperolehnya. Yang barang ekonomi yaitu misalkan untuk memperoleh makanan, pakaian, dan perumahan manusia mengeluarkan uang. Dan untuk memperoleh uang, manusia harus mengorbankan barang, waktu, ataupun tenaga maupun pikirannya. Sedangkan barang ekonomi, sedangkan barang bebas, misalkan udara, sinar matahari, pasir, dan air laut di pantai. Kita lanjut, barang menurut kegunaannya. Ada dua, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Coba Miranti jelaskan barang menurut kegunaannya. Ada dua, barang produksi dan konsumsi. Barang menurut kegunaannya ada dua, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi itu barang yang digunakan dalam proses produksi. Disebut barang modal karena barang ini digunakan untuk menghasilkan barang-barang lainnya, sehingga nanti tercipta barang-barang baru yang dapat dijual. Sedangkan barang konsumsi yaitu barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang konsumsi juga disebut dengan barang jadi atau barang yang siap dipakai bagi konsumen. Ya, betul sekali Miranti. Jadi barang menurut kegunaannya ada dua, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi sendiri disebut dengan barang modal. Barang produksi merupakan barang yang digunakan dalam proses produksi. Barang produksi ada yang habis dalam satu kali pakai, misalnya tepung terigu untuk membuat roti. Dan barang produksi juga ada yang tidak akan habis dalam satu kali pemakaian proses produksi, yaitu mesin dan peralatan pabrik. Barang konsumsi yaitu merupakan barang yang secara langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang konsumsi yang habis satu kali dikonsumsi yaitu misalkan makanan, minuman, dan juga ada barang konsumsi yang dapat dipakai secara berulang-ulang, misalkan seperti pakaian, perabotan rumah tangga. Itu adalah barang menurut kegunaannya. Barang menurut hubungan dengan barang lain ada dua. Siapa nih yang bisa menjelaskan? Coba deh, Kevin. Laura, Bu. Siapa? Laura, Bu. Ya, Bu. Oke, Laura. Apa tadi pertanyaannya, Bu? Ulang, Bu. Laura aja lah dulu. Oh, Laura, Laura, Bu. apa Laura? Apa Laura? Barang menurut hubungan dengan barang lain. Ada Barang dua nih. menurut hubungan dengan barang lain. Ya, barang menurut hubungan dengan barang lain itu ada dua, Bu. Yang pertama barang substitusi, yaitu barang pengganti. Contohnya jika tidak ada beras bisa diganti dengan gandum. Yang kedua yaitu barang komplementer, yaitu barang pelengkap. Contohnya yaitu bensin yang akan berfungsi jika digunakan bersama-sama dengan kendaraan, serta listrik akan berfungsi jika digunakan dengan lampu. Dah, Bu. Ya, betul sekali. Dah, kita lanjut ya.
barang menurut proses pembuatannya. Coba deh Kevin jelaskan barang menurut proses pembuatannya. Ada 3 nih. Barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang menurut proses pembuatannya, Bu. Kan ada 3 tadi, Bu. Pertama dasarnya itu ada barang mentah, kan, Bu. Itu barang di produksi awal itu, Bu. Seperti kalau kita contoh padi, kan, Bu. Padi itu barang mentah. Barang yang setengah jadi seperti nasi, ya. Padi jadi nasi, dia itu barang setengah jadi, Bu, kan. Diimprovisasi lagi nasi itu jadi nasi goreng, Bu, kan. Itulah menurut proses pembuatannya, Bu. Barang menurut proses pembuatannya. Terima kasih, Bu. Puji lah, Bu. Oke, Bu jelaskan lebih detail lagi ya. Barang menurut proses pembuatannya, yaitu barang mentah. Barang mentah merupakan barang yang belum diolah ataupun belum mengalami proses produksi. Barang mentah masih merupakan barang hasil proses alam. Barang mentah ada yang langsung dapat dikonsumsi dan juga ada yang harus melalui proses produksi. Yang langsung dapat dikonsumsi seperti apel, pisang, dan pepaya. Barang mentah yang harus melalui proses produksi yaitu seperti kapas, padi, dan kayu. Barang setengah jadi yaitu barang yang sudah mengalami proses produksi tetapi belum dapat digunakan atau dikonsumsi. Seperti benang yang merupakan hasil proses pemprosesan dari kapas. Agar dapat digunakan harus diproses menjadi kain dan baju. Dan barang jadi merupakan barang hasil proses produksi dan sudah siap untuk dikonsumsi atau digunakan. Barang jadi merupakan barang akhir yang dihasilkan dari proses produksi. Misalnya pakaian yang langsung dapat digunakan merupakan hasil prosesan dari kapas, benang, kain, kemudian baru menjadi sebuah pakaian. Oke, kita lanjut. Kelangkaan. Nah, kelangkaan sebagai masalah ekonomi. Kelangkaan berarti masyarakat hanya mempunyai sumber daya terbatas sehingga tidak dapat menyediakan barang dan jasa sebanyak yang dibutuhkan. Kelangkaan atau keterbatasan dapat diartikan yang pertama, jumlah tidak sebanding dengan kebutuhan. 2, untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan yang dapat berarti pula untuk mendapatkan yang satu, orang harus melepaskan yang lain. Kita lanjut untuk mempersingkat waktu ya. Faktor-faktor penyebab kelangkaan. Pertama, ada kebutuhan manusia terus meningkat sedangkan sumber daya alam yang baru belum ditemukan. 2, ya Allah, baca dulu guys. Anak-anak Ibu bisa membaca ini ya, di screen aja nanti dibaca ya. Mengingat waktu udah mulai habis. Udah di screen? Nih, pembagian ilmu ekonomi ada 3. Anak-anak Ibu bisa melihat ada ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ekonomi terapan. Bisa anak-anak Ibu lihat di materi yang telah Ibu kirim ya. Mengingat waktu yang sudah berjalan. Apa itu motif ekonomi? Siapa yang bisa jelaskan? Coba Dila. Dila. Sebentar, Bu. Motif ekonomi. Ada yang bisa menjelaskan? Motif ekonomi itu merupakan setiap alasan dan dorongan yang dilakukan seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi, Bu. Ya, betul sekali. Kita lanjut. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi yaitu merupakan dasar atau pedoman perilaku manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Prinsip ekonomi merupakan tindakan manusia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dilakukan tiga pelaku ekonomi yang saling berkaitan, yaitu konsumen, produsen, dan pedagang atau distributor yang menyalurkan barang. Mereka selalu berpedoman pada prinsip ekonomi. Kita lanjut, yaitu biaya peluang. Biaya peluang dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan dalam memperoleh sesuatu yang lain. Ciri-ciri biaya peluang bisa anak-anak ibu lihat. Bisa kan di screen, lalu nanti dibaca ya, soalnya waktu kita sudah tinggal sedikit. Di screen ya. Contoh biaya peluang. Contohnya, bila Ayunda telah memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan dan di sebuah pabrik, maka Ayunda akan bekerja Bila Ayunda telah memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik, maka Ayunda akan kehilangan kesempatan kerja untuk bekerja sebagai karyawan mall. Biaya peluang dari kasus ini adalah sebagai karyawan mall. Karena Ayunda memilih bekerja sebagai karyawan di pabrik dan mengkorbankan bekerja sebagai karyawan di mall, maka biaya peluangnya yaitu sebagai karyawan mall. Itu yang dinamakan biaya peluang. Oke. Bentar. Baiklah. Itu materi yang Ibu sampaikan pada siang hari ini. Apakah ada di antara anak-anak Ibu yang lain yang masih belum memahami materinya? Udah paham, Bu. Udah paham, Bu. Udah paham? Paham, Bu. Oke. Baiklah, itulah materi pada siang hari ini. Untuk itu Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah guys, tahu kalian enggak? Makasih yang telah bergabung. Kan Ika sorry tadi ya kayak Gulung-gulung masih record kan? apa tuh? Masih record? Masih. Gulung. Masih Apa takkan gue? Akan peta. Yang apa? Peta cie itu